Assalamualaikum anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Bu Amel. Hari ini kita akan belajar di tema 2, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Nah, apa saja nih yang akan kita bahas hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang mengetahui dan memperagakan cara duduk yang benar. Yang kedua, kita akan belajar mengetahui jarak yang paling tepat antara mata dan objek saat kita membaca. Yang ketiga, kita akan mengetahui tentang ciri-ciri, alat dan bahan dalam membuat karya cetak 2 dimensi. Dan yang keempat, kita akan belajar mencari tahu dan menceritakan gambar kesukaan anggota keluarga kita. Sudah siap? Yuk, disiapkan bukunya, kita belajar bersama-sama. Nah, anak-anak, siapa di sini yang mempunyai hobi membaca buku? Pasti banyak ya. Bu, aku suka baca buku cerita. Iya, boleh. Baca buku cerita itu juga akan membuat keterampilan membaca kita semakin baik. Bu, tapi aku sukanya yang banyak gambarnya. Nggak apa-apa. Nah, dari gambar itu kita nanti akan tertarik untuk mengetahui cerita apa nih yang ada di dalam bacaan. Jadi kita akan semangat untuk membacanya. Nah, sebelumnya Bu Amel punya cerita nih. Bu Amel punya kisah tentang Veronica. Teman-teman udah siap ya mendengarkan ya? Yuk disimak ya. Judulnya adalah Membaca Beragam Buku. Veronica gemar membaca buku. Ia membaca beragam jenis buku. Ada buku pelajaran dan buku cerita. Ada juga buku pengetahuan umum. Veronica membaca di mana saja. Ia bisa membaca di sekolah, di rumah, di perpustakaan, atau di taman. Saat membaca ia selalu tegak. Karena itu ia tak pernah sakit punggung. Supaya lancar membacanya, Veronica sering berlatih. Nah, anak-anak, Bu Amel punya tips untuk kita semua. Tips apa ya? Nah, tips cara membaca yang benar. Yang pertama, punggung kita tidak boleh membungkuk. Punggung kita ini harus tegak. Dan yang kedua, leher ini tidak boleh menekuk, nggak boleh terlalu melihat ke bawah atau ke atas. Pandangannya harus lurus, oke? Harus menuju ke arah buku, ya. Jadi hanya boleh melihat ke arah buku, tidak boleh terlalu menunduk atau terlalu ke atas. Yang ketiga, jarak mata dengan buku itu sekitar 30 cm. Tidak terlalu jauh karena itu nanti akan membuat tulisan tidak terlihat. Dan tidak terlalu dekat karena kalau kalian baca terlalu dekat nanti tulisannya tidak akan terlihat ya. Nah, di sini Bu Amel punya 4 gambar. Kita lihat ya satu-satu ya. Yang pertama adalah gambar seseorang sedang membaca buku, posisinya tegak dan lehernya tidak menekuk, lehernya lurus. Hanya matanya saja yang tertuju pada buku. Nah, gambar anak yang menggunakan kerudung warna merah ini betul atau tidak sikapnya? Betul ya? Nah, jadi membaca yang baik itu seperti ini. Yang kedua, lihat. Yang kedua ini seseorang sedang membaca buku tetapi dagunya nempel di meja. Apakah ini baik? Tidak ya. Kalau anak-anak membacanya seperti ini, kalian akan mudah capek, ya. Mudah capek, mudah lelah, mudah pegel. Nah, yang ketiga, gambar seseorang sedang membaca buku berwarna ungu, bukunya ini terlalu dekat. Apa yang akan terjadi? Nah, yang akan terjadi mata kita akan cepat rusak, cepat capek ya. Yang keempat adalah gambar seseorang sedang membaca buku, posisinya tegak dan kira-kira jaraknya itu pas ya, 30 cm. Ini adalah contoh gambar yang bagus. Jadi mulai sekarang anak-anak harus memperhatikan cara posisi duduk saat membaca buku. Nah, Bu Amel punya gambar lagi nih. Ada 4 buah gambar. Gambar 1 dan gambar 2 ini adalah cara membaca yang benar. Jadi, kalau anak-anak membaca buku itu harus dengan posisi duduk. Nah, gambar yang ketiga dan keempat ini adalah gambar yang kurang tepat. Kenapa? Karena bacanya sambil tiduran, sambil tengkurap, sambil telentang. Kalau seperti ini nanti mata kita akan cepat lelah dan akan cepat rusak. Oke? Bisa membedakan ya?
mana yang benar dan tidak benar ya. Oke, kita lanjut. Sekarang supaya semakin semangat membacanya, yuk kita belajar membaca supaya membaca kita semakin lancar. Nah, Bu Amel punya ada 4 gambar. Tapi anak-anak jangan melihat gambarnya saja, harus lihat tulisannya, tidak boleh asbun. Misalnya nih, lihat gambar yang pertama nih, gambar kursi. Kursi Bu itu bacanya. Tidak ya, kita harus baca, oke? Yuk, gambar pertama ini memang gambar kursi, tetapi apakah yang diminta adalah kursi? Yuk kita baca. Siapa yang bisa bantu Bu Amel? Bangku, pinter ya. Jadi tidak boleh asal bunyi mentang-mentang yang dilihat itu adalah kursi, langsung nyebut kursi. Tidak ya, kita harus lihat hurufnya ya. Nah, diejanya di dalam hati. Oke, kan sudah kelas 1. Bukan anak TK lagi, berarti sudah hebat. Oke. Yang kedua, sebelahnya bangku ada apa nih? Koran, hebat. Yang ketiga ada apa nih? Buku, pintar. Yang keempat ada apa? Pensil. Hebat sekali. Ternyata teman-teman kelas 1 ini sudah hebat ya membacanya ya. Nah, sekarang Bu Amel punya video. Videonya itu tentang membuat kerajinan dari bahan alam. Nah, sebelumnya anak-anak harus menyiapkan dulu. Yang pertama adalah gambarnya. Yang kedua adalah alat dan bahannya. Boleh daun kering, boleh biji-bijian kering. Yang ketiga menyiapkan lem. Yang keempat menyiapkan gunting jika diperlukan. Yuk kita lihat yuk videonya yuk. Nah, sebelumnya di garis-garisnya kita olesi lem dulu. Terus kita tempelkan, ini adalah biji-bijian dengan sangat hati-hati. Bu Amel percepat ya videonya ya. Nanti anak-anak bisa melihat di video yang satu lagi. Nah, nanti kira-kira jadinya seperti ini. Jadi anak-anak bisa memilih biji-bijian yang berwarna-warni supaya terlihat bagus. Oke, boleh juga menggunakan daun kering. Nah, bagus kan hasilnya? Hati-hati ya dalam penggunaan lemnya ya. Karena kalau teman-teman tidak hati-hati nanti bisa terkena tangan atau terkena baju. Oke, teman-teman. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Apabila anak-anak semua atau teman-teman kelas 1 semua ada pertanyaan, boleh komen di bawah ini atau boleh via WhatsApp pribadi ya ke Bu Guru ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.